Selamat datang pada media pembelajaran biologi untuk kelas 11 MIPA semester 1 SMA Negeri 1 Pekalongan. Pada media ini kita akan mempelajari teknologi pengolahan makanan. Tujuan dan materi yang akan kita pelajari pada media ini terdiri atas teknologi pengolahan makanan dan senyawa aditif pada makanan. Teknologi pengolahan makanan terdiri atas 1. Blanching, 2. Pasteurisasi, 3. Sterilisasi, dan 4. Fermentasi. Blanching adalah teknik memasak makanan di dalam air atau uap dalam waktu yang singkat. Teknik blanching biasanya sering digunakan oleh para juru masak di restoran. Tidak jarang juga diterapkan di dapur rumahan. Biasanya teknik blanching sering digunakan untuk bahan-bahan sayur agar lebih awet. Pasteurisasi yaitu teknologi pengawetan makanan dengan cara dipanaskan secara perlahan tetapi tidak mencapai suhu 100 derajat Celcius. Sebab biasanya bahan makanan yang dipasteurisasi tersebut tidak kuat jika dipanaskan terlalu tinggi. Misalnya susu, jika dipanaskan sampai 100 derajat Celcius akan mengalami penggumpalan. Sterilisasi yaitu proses termal untuk memastikan semua mikroba beserta spora-sporanya. Spora-spora bersifat tahan panas, maka umumnya diperlukan pemanasan selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius atau ekivalennya. Artinya semua partikel bahan pangan tersebut harus mengalami perlakuan panas. Fermentasi yaitu teknik pengawetan bahan makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme untuk melakukan proses biologis terhadap produk bahan makanan tertentu sehingga menjadi bentuk atau hasil lain dengan masa simpan yang lebih lama dan nilai jual yang lebih tinggi, misalnya pada ketan dan singkong dan pembuatan minuman beralkohol. Senyawa aditif pada makanan terdiri atas 1. Pewarna, 2. Pemanis, 3. Penyedap, 4. Pengenyal, 5. Pengawet, 6. Antioksidan, dan 7. Penambah aroma. Senyawa aditif pada makanan adalah suatu zat yang sengaja ditambahkan pada bahan makanan dengan tujuan-tujuan tertentu. Penambahan zat aditif pada makanan dapat bertujuan untuk meningkatkan cita rasa makanan, meningkatkan nilai gizi, memperbaiki tampilan makanan, atau untuk menjaga keawetan makanan. Zat aditif pada makanan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Zat aditif alami merupakan zat tambahan pada makanan yang diperoleh dari alam tanpa diproses terlebih dahulu. Kelebihan dari penggunaan zat aditif alami adalah tidak menimbulkan efek samping meskipun digunakan dalam jumlah besar. Sedangkan kekurangannya, zat aditif alami adalah tidak bisa diproduksi dalam jumlah besar, kurang stabil, dan tidak tahan lama. Contoh pewarna alami yaitu wortel memberi warna oranye, kunyit memberi warna kuning gelap,
Daun suji memberi warna hijau dan daun jati memberi warna merah. Contoh pemanis alami adalah gula tebu, gula aren, gula jawa atau gula kelapa, dan madu. Contoh pengawet alami adalah garam dapur yang menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur dalam makanan. Bawang putih mengandung aisin untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Asam cuka atau asam asetat untuk membunuh bakteri dalam makanan. Contoh penyedap alami antara lain garam dapur, bawang putih, cabai merah yang dapat menjadi perangsang selera makanan. Contoh pemberi aroma alami adalah daun jeruk, vanili, serai, dan daun pandan. Zat aditif sintesis adalah zat tambahan pada makanan yang diperoleh melalui pembuatan atau sintesis di laboratorium atau industri. Keunggulan zat aditif sintesis adalah dapat diproduksi dalam jumlah besar, lebih stabil, dan biasanya tahan lama. Tetapi kelemahan zat aditif sintesis yaitu dapat menimbulkan efek samping karena berisiko penyakit kanker atau bersifat karsinogenik. Pewarna. Beberapa zat pewarna sintesis yang sering dimasukkan dalam bahan makanan dan dilarang penggunaannya adalah sebagai berikut. Tartrazin, pemberi warna kuning, banyak digunakan sebagai bahan pengkilap mebel. Rhodamin B, pemberi warna merah, banyak digunakan pada industri tekstil dan kertas. Amaran, pemberi warna merah. Methanil yellow, pemberi warna kuning. Pemanis. Pemanis sintetis adalah pemanis pengganti gula alami. Biasanya dipakai pada pembuatan sirup, sari buah, minuman ringan, dan kue. Contoh pemanis sintesis yang sering ditambahkan pada makanan adalah sakarin yang memiliki tingkat kemanisan 300 kali gula biasa. Pemanis lainnya adalah aspartam yang memiliki tingkat kemanisan 200 kali gula biasa. Siklamat atau monosodium siklamat. Tingkat kemanisannya 30 kali gula biasa. Kemudian sorbitol dengan tingkat kemanisan 0,7 kali gula biasa. Aspartam dan sorbitol banyak digunakan untuk para penderita penyakit diabetes sebagai pengganti gula alami. Pengawet. Beberapa pengawet sintetis sebagai berikut. Natrium benzoat dan asam benzoat merupakan pengawet minuman ringan, kecap, saus, dan buah kalengan. Natrium nitrit merupakan pengawet untuk mempertahankan warna daging dan ikan. Asam propionat merupakan pengawet roti, keju, margarin, dan mentega. Asam sorbat menghambat pertumbuhan kapang dan ragi serta mengawetkan keju, roti, sari buah, dan acar. Beberapa zat pengawet yang sudah dilarang penggunaannya adalah formalin, pengawet pada mie, boraks, pengawet bakso, dan terusi atau pengawet pada ayam potong.
Penyedap atau penguat rasa. Penyedap sintetis yang paling dikenal adalah vetsin atau MSG atau monosodium glutamat yang dikenal dengan merek dagang antara lain Ajinomoto, Miwon, Royco, Sasa, dan sebagainya. Tetapi kelezatannya sebagai penyedap, MSG pernah diduga menjadi penyebab dan suatu penyakit yang disebut Chinese Restaurant Syndrome atau CRS. Gejala-gejala penyakit ini antara lain pusing kepala, wajah berkeringat, sesak dada pada bagian bawah, kesemutan pada punggung, leher, rahang bawah, serta leher bagian bawah akan mengalami rasa panas. Antioksidan. Antioksidan digunakan untuk melindungi makanan yang mengandung lemak atau minyak dari ketengian. Ketengian terjadi karena minyak atau lemak yang terkandung dalam makanan rusak oleh suatu proses oksidasi. Antioksidan yang ditambahkan akan menghambat terjadinya proses oksidasi pada makanan tersebut. Zat yang termasuk antioksidan adalah asam askorbat, serta garam kaliumnya, garam kalsiumnya, dan garam natriumnya ditambahkan ke dalam daging olahan, makanan bayi, dan kaldu. Butil hidroksi anisol atau BRA dan butil hidroksi toluena atau BHT ditambahkan pada makanan yang mengandung lemak dan minyak goreng agar tidak cepat basi. Penambah aroma. Beberapa zat penambah aroma sintesis pada makanan adalah sebagai berikut. Etil butirat menambah rasa buah nanas. Amil valerat menambah rasa buah apel. Oktil asetat penambah rasa buah jeruk. Amil asetat penambah rasa buah pisang. Dan butil asetat penambah rasa buah murbei. Pengental atau pengendal. Senyawa yang dipakai untuk membuat makanan menjadi tampak lebih keras, lebih kenyal, dan lebih awet. Misalnya, senyawa tersebut adalah boraks. Diversifikasi makanan. Diversifikasi makanan atau diversifikasi pangan adalah program yang dimaksudkan agar masyarakat tidak terpaku hanya pada satu jenis makanan pokok saja dan terdorong juga untuk mengkonsumsi bahan pangan lainnya sebagai pengganti makanan pokok yang selama ini dikonsumsi. Demikianlah media ini. Semoga media pembelajaran yang sederhana ini dapat membantu peserta didik untuk memahami materi sistem pencernaan makanan pada manusia, khususnya teknologi pengolahan makanan. Selamat belajar.